Selamat pagi anak-anak. Hari ini cuacanya cerah. Bu Pauline sedang berjemur di sekolah. Ya, baik. Kita akan belajar IPS ya hari ini. Tentang apa? Kehidupan nelayan Indonesia. Nelayan itu pekerjaannya apa anak-anak? Baik, mencari ikan. Ya, mencari ikan di laut. Tapi dia tidak sendiri. Dia punya komunitas, punya organisasi. Lah, nanti kalau mendapat ikan yang banyak, apakah dimasak sendiri? Tidak. Jadi, ikan yang sudah dibawa nelayan pulang ke darat, itu dibawa ke TPI. Tahu kalian TPI? TPI itu tempat pelelangan ikan. Mengapa tidak langsung dijual di pasar? Ya, supaya harga ikannya tidak jatuh dan nelayannya tidak rugi. Yuk, Ibu sudah punya video pembelajaran kehidupan nelayan yang sedang ada di TPI. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari. Jangan lupa ya, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar atau mobilitas, dan jauhi kerumunan. Begitu anak-anak ya. Selamat mengikuti, selamat belajar. Kita akan berdoa dahulu supaya kita selalu diberkati Tuhan. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Lalu, siapa saja yang terlibat dari kegiatan pelelangan ikan? Ya, yang pertama adalah nelayan. Perannya adalah sebagai penjual ikan di TPI. Kedua, juru lelang, perannya menawarkan harga kepada calon pembeli. Ketiga, pedagang besar, perannya adalah menjual ikan ke daerah lain. Dan keempat adalah penyedia transportasi, perannya adalah membawa ikan dari TPI ke daerah yang lain. Lalu, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari hasil pengamatan? Ya,
Kesimpulannya adalah setiap warga negara mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan lainnya. Berikut ini adalah peta pikiran peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan serta hak dan kewajibannya. Yang pertama adalah nelayan, perannya adalah menangkap ikan di laut. Ya, haknya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Berikutnya adalah peran, hak, dan kewajiban serta peran, hak, dan kewajiban pedagang besar dan penyedia alat transportasi. Kalian bisa catat sebagai referensi dalam mengerjakan tugas. Ya, demikian anak-anak pelajaran hari ini. Semoga kalian senang ya. Yuk kita belajar lagi dari video dan nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Selamat belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati.